Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fakih dari kelas IF 21B akan menjelaskan pertemuan ketiga, yaitu function. Oke, jadi saya mempunyai contoh dari belajar SCPI untuk tabelnya. Kurang lebih isinya seperti ini. Nah, isinya ada seperti ini, ada kurang lebih ada 54 query yang dimana akan dijadikan sebuah contoh. Ya, jadi langsung intinya aja. Jadi di sini ada uppercase, yaitu fungsinya sebagai kapitalis. Maksudnya setiap char itu akan jadi kapital semua gitu. Kita coba. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Jadi yang sebelumnya itu ada yang kecil hurufnya, otomatis semuanya jadi besar. Nah, selanjutnya di bagian lowercase. Nah, lowercase ini sama seperti upper, cuman kebalikannya itu dia itu menjadi kecil semua. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, kita lihat bahwasanya outputnya itu menjadi kecil semua, yang dimana yang sebelumnya mungkin di awal tuh ada kapital gitu kan. Sekarang semuanya jadi kecil. Kita lanjut. Kemudian di sini ada concat. Concat itu adalah menyatukan sebuah char ke char 2 gitu. Nah, sebagai contoh di sini ada tiga parameter. Yang pertama ini saya sebagai contoh itu memasukkan field nama ya, baris nama. Kemudian itu separatornya adalah strip dan disatukannya dengan email. Nah, kita coba jalanin. Nah, bisa kita lihat bahwasanya di sini ada separator ya. Strip sesuai dengan ini karena concat itu menyatukan char gitu ya, menyatukan char sesuai dengan parameter yang dimasukkan. Karena di sini ada dua parameter yang akan disatukan. Nah, separator ini adalah strip. Kita bisa ganti yang lain, contohnya spasi. Nah, kalau spasi nanti hasilnya seperti ini. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke bagian length. Length itu mengambil jumlah jumlah huruf yang ada di jumlah baris huruf yang ada di ini ya, di step namanya. Nah, sebagai contoh di sini ada 14. Kita lihat ya. Misalkan nah, nah, jadi dari hasil ini nama ini itu tuh totalnya 14 kata gitu loh. Ada 14 kata. Nah, makanya ini length itu intinya mengambil jumlah misalnya 1 2 3 4 5, nah dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke substring. Substring itu memotong ya, memotong string yang dimana tuh ngambil katanya itu sesuai dengan indeks chartnya. Nah, karena di SQL itu mulai dari satu, berarti kurang lebih seperti ini. Sebagai contoh, kita tuh mau ngambil dari indeks 1 sampai indeks 3 aja. Nah, maka yang diambil tuh hanya mal aja gitu kan. Karena M itu indeks 1. Nah, intinya tuh ini start, ini end. Berarti itu kita ambil dari eh chart ke 1 sampai ke chart ketiga yaitu L. Jadi yang diambil hanya 3 saja. Sebagai contoh kita mau ambil 10 misalkan 5. Nah, maka hasilnya seperti ini. Coba kalau misalnya kita mulai dari indeks ketiga, maka hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut eh kita lanjut ke bagian replace. Replace itu mengganti sebuah char sesuai dengan parameter yang dibutuhkan. Sebagai contoh, kita di sini tuh ada nama ya, ada nama. Nah, bisa kita lihat yang sebelumnya A diganti jadi I gitu loh. Jadi kalau seandainya ada kata A gitu ya, ada tulisan A di bagian eh di isinya dari nama gitu kan, field nama, bahwa dia tuh akan diganti jadi ini. Yang sebelumnya A jadi I, atau misalkan kita ganti jadi S. Ganti jadi S, otomatis hasilnya gini, peace gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketujuh itu sum. Sum itu mengambil menjumlahkan semua value yang ada di dalam ini. Yang berarti ini single single row ya hasilnya. Nah, jadi itu hasil dari ini, dari apa, 6 7 itu ditambahin. Jadi
6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 sampai seterusnya gitu. Nah, hasilnya kurang lebih seperti itu tadi. Nah, ini. Nah, kemudian average. Average itu menambahkan ya, menambahkan semua. Jadi itu ditambahin semua dulu nilai-nilainya, kemudian dibagi sesuai dengan jumlah row-nya ya. Jumlah barisnya ada berapa gitu. Nah, sebagai contoh di sini ada eh sebagai contoh di sini hasilnya 34,2 ya. Lanjut ke bagian count. Count itu mengambil jumlah ini ya, mengambil jumlah row yang ada di situ. Nah, seperti tadi ya, row itu ada 54 ya. Nah, kemudian ini mode. Mode ini nilai sisa bagi. Nah, sebagai contoh di sini kita mau ID terus tuh nilai sisa baginya tuh 2 gitu ya. Nah, maka hasilnya jadi itu kalau seandainya 1 bagi 1, misalkan 1 dibagi 2 kan udah nggak bisa. Jadi otomatis nilai sisanya tuh 1. Nah, kalau seandainya nilainya 2, kalau seandainya nilainya 2 kan bisa dibagi, maka nilai sisanya tuh 0. Nah, lanjut ini bagian bikin function sendiri. Jadi tuh di sini ada sebuah function, saya buat dua function yaitu is out. Nah, jadi tuh di sini membutuhkan parameter integer yang itu outputnya itu varchar ya. Jadi di sini kalau seandainya dia itu 1, otomatis dia itu ganjil, is out itu ganjil ya. Nah, kalau misalnya dia bukan ganjil berarti tidak gitu kan. Oke, kita jalanin. Nah, berhasil. Terus kita jalanin. Nah, bahwasanya ID 33 itu ternyata ID 33 itu ganjil gitu kan. Ternyata tuh ID 60 itu bukan ganjil. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang terakhir bagian day count. Nah, jadi ngambil ngambil umur akun ya. Berdasarkan umur akun tuh udah berapa hari gitu. Nah, jadi di sini tuh yang dibutuhin itu adalah date time ya, created add yang dimatur return itu varchar. Nah, bisa dilihat pertama tuh kita deklarasikan integer ini variable result dengan tipe datanya integer yang dimana kita tuh ngeset result yang dimana tuh deaddiff ya. Deaddiff itu menyatukan sebuah apa namanya, membagi gitu ya. Membagi itu apa, mengurangi gitu ya. Dari itu yang hari sekarang sama yang akun dibuat. Nah, selanjutnya akan dikoncat, disatukan untuk menambahkan hari gitu kan. 100 hari supaya lebih jelas. Nah, kita jalanin. Nah, berhasil. Kita jalanin. Nah, bisa dilihat bahwa tuh umur umur akunnya tuh ada 3.029 hari yang lalu, 107 hari, sampai ada yang 100 hari sampai 75 hari. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.